wa dimudahkan Allah. Jamaah Dirahmati sholat Jumat Allah. rahimakumullah. Sebelum rangkaian ibadah sholat Jumat kita mulai, akan kami sampaikan beberapa informasi dari Takmir Masjid Pangeran Diponegoro. Yang pertama, kepada para jamaah kami persilahkan untuk menempati saf-saf terdepan terlebih dahulu. Kemudian bagi jamaah yang membawa alat komunikasi dimohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu demi menjaga ketenangan dan khusyuan ibadah sholat Jumat. Serta bagi jamaah yang berdekatan dengan kotak infak dimohon untuk bisa mengedarkan kepada jamaah di sebelahnya. Alhamdulillah pada sholat Jumat pekan lalu tanggal 16 Desember 2022 telah terkumpul infak sebesar Rp2.586.700, sehingga total saldo infak Masjid Pangeran Diponegoro per tanggal 22 Desember 2022 menjadi sebesar Rp114.592.000. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada segenap dermawan sekalian yang telah berpartisipasi dalam berbagai program kegiatan masjid serta sedekah Jumat baik berupa makanan dan minuman di Masjid Pangeran Diponegoro. Kami informasikan juga bahwa Takmir Masjid Pangeran Diponegoro memfasilitasi jamaah yang berkenan untuk infak dan sedekah dalam bentuk non-tunai bisa melalui pindai kode QRIS pada kotak infak untuk berbagai dompet digital. Selanjutnya informasi yang kedua yakni kajian rutin yang diadakan Masjid Pangeran Diponegoro. Yang pertama ada kajian Sabtu pagi dengan tema fikih bisnis online yang insya Allah akan dilaksanakan besok hari Sabtu 24 Desember 2022 ba'da sholat subuh bersama Ustadz Abu Umair Kuswoyo. Kemudian kajian yang kedua kajian Ahad subuh yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2022 bersama Ustadz Ahmad Syarifuddin MSI. Kajian ini serta khutbah Jumat MPD juga bisa disaksikan di laman YouTube MPD Tembalang tanpa spasi. Selanjutnya selaku khotib Jumat siang ini insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Triwianto Esos MM dan imam oleh Akhuna Fikri Rinaldi. Kepada beliau Ustadz Triwianto kami persilahkan. Demikian afuminkum syukron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jamaah salat Jumat Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah tak henti-henti senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah berpegang teguh pada ajaran beliau, melaksanakan al-Islam dan mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga kelak di yaumul qiyamah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat beliau dan bisa masuk surga bersama-sama dengan beliau. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kenikmatan iman Islam dan pada hari ini kita masih diberi kesempatan melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah sebagai representasi keislaman kita, keimanan kita, dan sebagai wujud bahwa kita ini adalah seorang hamba yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala,
kita butuh akan kasih sayangnya, kita butuh rahmatnya, kita membutuhkan segala yang Allah karuniakan kepada kita di dunia ini. Dan lebih-lebih lagi kita akan membutuhkan kelak di yaumil qiyamah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mengintrospeksi pada diri kita masing-masing, kita tengok pada diri kita, kita bertanya kepada hati nurani kita. Ketika ada pertanyaan, apakah saya ini nanti kelak di yaumil qiyamah akan diberi kesempatan atau diberi nikmat oleh Allah bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang yang berakal, sebagai seorang yang memiliki pengetahuan, berilmu, maka orang normal akan menjawab, kita akan sangat-sangat ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang tidak ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ada yang salah di dalam diri orang itu. Apakah karena kesombongan yang ada di dalam dirinya itu terlalu berlebih-lebihan, atau karena ketidakadaan ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, atau karena memang kebodohan, kejahilan, atau karena dia mengikuti orang-orang yang ada di sekitarnya. Hadirin rahimakumullah, bulan Desember kita senantiasa diingatkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyebarkan risalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat inilah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, sampai Rasulullah SAW menyampaikan kalimat ini kepada kita semuanya. Karena ada manusia-manusia yang melenceng atau melencengkan oleh setan sehingga mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini mari sejenak kita mengkaji. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama, beliau bernama Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali As-Subqi. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Hukmu Tarikis Salati Amadan Hatta Yakhruja Waqtuha, ditulis pada tahun 1982. Beliau menyebutkan kitab ini membahas tentang hukum-hukum salat. Di pengantarnya beliau menyebutkan ada 3 kunci surga yang barang siapa yang membawa atau melakukan, mengamalkan 3 kunci surga ini, maka insya Allah dia akan masuk surga dengan selamat, dengan bahagia. Yang pertama kunci surga yang disebutkan oleh beliau yaitu bersaksi tidak ada ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar syair atau kalau hadis belum dili, Miftahul Jannah la ilaha illallah, bahwa kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Maka barang siapa di dalam hatinya ini terpatri kalimat la ilaha illallah dan dia tidak meninggalkan kalimat ini sampai dia meninggal dunia, maka insya Allah dia sudah memegang salah satu dari 1 kunci surga, kalimat la ilaha illallah. Oleh sebab itu setiap kali sholat Jumat kita diingatkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan di dalam hati kita ini ada kalimat la ilaha illallah. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, dalam gencarnya orang-orang yang menyeru kepada kalimat selain la ilaha illallah,
maka sungguh beruntung kita, bersyukur kita, karena di dalam hati kita masih ada kalimat la ilaha illallah. Dan jangan sampai kalimat ini lepas dari hadapan hati kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang kita cintai. Karena tanpa memiliki kalimat la ilaha illallah ini, maka sungguh manusia tidak akan bisa mendapatkan nikmatnya jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah. Dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita terbiasa menyebutkan, melafadzkan dalam salat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Inilah kalimat tauhid. Sehingga kunci surga yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan kunci surga yang kedua yaitu as-salat. Menegakkan salat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwa kunci surga adalah menegakkan salat. Hadirin rahimakumullah, kita faham, sudah belajar bahwa kelak di yaumil qiyamah amal perbuatan manusia yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Salat kita. Maka ketika seseorang itu salat baik salatnya, maka akan baik pula seluruh amal perbuatannya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau salat dia ini tidak baik, bolong-bolong, atau bahkan dia meninggalkan salat, maka dalam pandangan Allah amalan-amalan yang menjadi amalan-amalan yang tidak baik. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, mari kita perbaiki salat kita. Kalau di masa lalu kita mungkin pernah, masa muda kita, nakal-nakalnya kita dulu, kita pernah meninggalkan salat atau lupa tidak melakukan salat, maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak salat-salat sunnah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa amal yang pertama kali dihisab nanti adalah salatnya. Maka ketika baik salatnya, dia akan mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Tapi kalau jelek salatnya, kalau ibadahnya salat itu buruk, maka Allah akan bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, coba lihat, adakah salat-salat sunnah yang dia lakukan? Maka malaikat pun akan meneliti ibadah salat yang sunnah yang dia kerjakan. Kalau dia mengerjakan sunnah, maka itu akan menutup. Tetapi kalau dia tidak melakukan ibadah sunnah, maka salatnya pun akan dinilai jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nafas kepada kita, kita perbaiki salat kita. Salat 5 waktu kita. Apalagi semakin bertambah usia kita, semakin lanjut usia kita, semakin putih rambut di kepala kita, mestinya kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita memperbagus ibadah kita kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, kunci surga yang kedua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah representasi ibadah kita kepada Allah. Bukan berarti kalau salatnya baik kemudian kita tidak puasa. Salat adalah representasi ibadah kita kepada Allah. Kalau orang baik salatnya, maka insya Allah dia pun akan taat kepada Allah. Puasanya baik, insya Allah dia juga akan berniat untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci surga yang kedua, yaitu dalam ranah peribadatan. Seorang mukmin bagus akidahnya, insya Allah bagus ibadahnya. Dan yang ketiga, kunci surga yang ketiga adalah di sini beliau menyebutkan, yaitu menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Kunci surga yang ketiga adalah memberikan
sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita salurkan. Dan secara spesifik di sini sebutkan adalah untuk anak yatim dan fakir miskin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, dan kunci surga adalah mencintai anak yatim dan fakir miskin. Hadis riwayat Ibnu Umar. Oleh sebab itu kunci surga yang ketiga ini adalah kunci dalam ranah ibadah sosial. Seorang mukmin tidak akan membiarkan orang di sekitarnya ini merasa kesusahan. Orang yang dia itu beriman kepada Allah, dia beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan membiarkan orang-orang lain mengalami kesusahan. Oleh sebab itu, salah satu wujud bukti bahwa dia ini sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh-sungguh baik akhlak dan ibadahnya, maka dia memiliki kebiasaan untuk mengeluarkan sebagian hartanya khusus bagi anak yatim dan fakir miskin, dalam segala keperluan, dalam segala bentuk cara kebutuhan yang diharapkan atau diinginkan oleh fakir miskin. Hadirin rahimakumullah, inilah 3 kunci surga yang mestinya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kunci yang pertama adalah tauhid, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan ini mutlak dibutuhkan. Tanpa keimanan orang tidak akan bisa masuk surga. Kunci yang kedua adalah keislaman seseorang yang diaplikasikan dalam bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu salat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini adalah ranah keislaman kita. Dan orang beriman, orang mengaku Islam, kalau dia tidak melakukan kunci yang ketiga, yaitu kesalehan sosial atau akhlakul karimah, maka kunci itu belum sempurna. Dan bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia itu bagus ibadahnya, bagus sholatnya, bagus puasanya, bagus qiyamul lailnya, tetapi dia suka menyakiti tetangganya." Apa kata Rasulullah? Maka beliau menjawab, wanita itu akan masuk neraka. Tauhidnya tidak ada yang tahu, ibadahnya bagus, tapi ketika kesalehan sosialnya tidak bagus, maka ternyata tidak menjamin seseorang masuk surga. Oleh sebab itu 3 kunci masuk surga ini mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga sempurna 3 kunci ini kita miliki, kita pegang, sehingga kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semua jamaah yang berada di masjid ini, semoga kelak di yaumil qiyamah Allah masukkan semuanya ke dalam surga. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب الجنة يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. كمثل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sufufakum fa inna tasyaf suf min tamam salah. Saf lurus dan dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana
ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum Assalamu alaikum Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Salli ala Muhammad kama sallaita ala Majid Mabarik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim Hamid Majid Allahumma inni a'udzu bika min al-hazaj Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi.